Ingin seperti Umar bin Khattab. Pada suatu pagi yang tenang, Baginda Raja tampak gelisah di ruang singgasananya. Ia berjalan mondar-mandir, seperti sedang memikirkan sesuatu yang amat penting. Tanpa banyak bicara, ia segera memanggil pesuruh istana dan menyuruhnya memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan langkah santai, namun penuh rasa ingin tahu. Baginda memang terkenal jarang memanggilnya tanpa sebab. Apa gerangan yang membuat Baginda memanggil hamba dengan tergesa-gesa? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Sang raja menatap Abu Nawas serius. Aku ingin mengelilingi negeri ini, Abu Nawas. Menyusuri desa-desa, melihat langsung kehidupan rakyatku. Dan aku ingin engkau menemaniku. Abu Nawas agak terkejut. Hamba siap, Baginda. Hamba tidak patut membantah titah raja. Tanpa pengawalan, tanpa menteri, tanpa upacara. Hanya Baginda Raja dan Abu Nawas, berdua, menyusuri negeri dengan pakaian sederhana. Perjalanan itu terasa panjang, bukan karena jarak, tapi karena Baginda mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi dari balik dinding istana, rumah-rumah reyot, sawah yang kering, dan wajah rakyat yang lesu. Kenapa Baginda tidak membawa pengawal istana atau para menteri? Tanya Abu Nawas dalam perjalanan. Engkau akan tahu alasanku nanti, jawab sang raja singkat. Suatu siang di sebuah desa kecil, mereka mendengar tangisan seorang anak. Tangisan itu pilu, memecah sunyi. Baginda menghentikan langkah dan menoleh ke Abu Nawas. Ayo kita ke sana, ajaknya. Mereka mendekati rumah itu, rumah yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang nyaris roboh. Setelah mengetuk pintu, keluarlah seorang perempuan muda. Wajahnya sembab, mata merah karena terlalu sering menangis. Ada apa kalian datang ke sini? Tanyanya waspada. Kami musyafir yang kebetulan lewat. Kami mendengar anakmu menangis, jawab sang raja. Perempuan muda itu tampak ragu. Tapi tangisan dari dalam rumah memaksanya membuka cerita. Sudah 3 hari anak-anakku tidak makan. Mereka terus menangis karena lapar, katanya lirih. Kenapa tidak memasak sesuatu? Tanya Abu Nawas. Aku hanya merebus batu di dalam panci, agar mereka mengira sedang dimasakkan makanan. Aku hanya ingin mereka tertidur dengan harapan kosong yang tersisa. Mendengar itu, Abu Nawas menatap tajam ke arah raja. Tapi sang raja hanya diam. Matanya memerah, hatinya terguncang. Perempuan muda itu melanjutkan, aku sudah tak bisa berhutang lagi. Semua tetangga juga kesusahan. Listrik sudah diputus. Harga bahan pokok naik. Tak ada yang peduli. Kalau kalian bertemu Baginda Raja, sampaikan padanya bahwa ia telah gagal menjadi pemimpin. Lebih baik ganti saja raja kami ini. Abu Nawas hanya mengangguk. Akan kami sampaikan, Ibu. Setelah berpamitan, raja menarik Abu Nawas menjauh. Kita harus ke gudang kerajaan. Kita harus beri makan mereka. Serunya terburu-buru. Gudang mana, Baginda? Bukankah tidak ada persediaan di sana? Tanya Abu Nawas. Aku sudah perintahkan Menteri Pertanian untuk mengimpor beras dari negeri tetangga, jawab raja. Dan beras itu masih tertahan di pelabuhan karena pajak belum dibayar,
Bukan, balas Abu Nawas. Sang raja menepuk dahinya. Ia benar-benar lupa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya frustasi. Abu Nawas menatap langit sejenak, lalu berkata, Baginda, kalau Baginda ingin menolong keluarga itu dengan sungguh-sungguh, jadikan saja perempuan itu istri Baginda. Sang raja menoleh kaget. Apa maksudmu? Tidak ada kisah Umar bin Khattab seperti itu. Tapi dengan begitu, Baginda akan langsung merasakan hidup rakyat kecil. Baginda akan tidur tanpa listrik, menanak nasi dengan batu, dan menangis bersama anak-anak yang kelaparan. Raja menunduk. Ucapan Abu Nawas menamparkan batinnya lebih keras dari siapapun. Ia menghela napas panjang. Engkau benar, Abu Nawas. Aku ingin seperti Umar bin Khattab, tapi aku bahkan tidak tahu rasa lapar rakyatku. Keesokan harinya, sang raja memerintahkan agar seluruh bantuan pangan dari istana disalurkan langsung ke desa-desa. Ia turun tangan sendiri membagikan beras. Ia memanggil para petani, berdiskusi dengan mereka, dan menghentikan kebijakan impor yang merugikan rakyat. Ia membangun irigasi, menurunkan harga listrik, dan menetapkan harga hasil panen yang layak. Berbulan-bulan kemudian, wajah desa itu berubah. Tidak mewah, tapi tidak lagi menangis kelaparan. Abu Nawas tersenyum saat melihat Baginda Raja sedang duduk bersama anak-anak di desa, membagikan bubur dan bercerita. Baginda kini benar-benar seperti Umar bin Khattab, gumamnya. Karena seorang pemimpin tak cukup hanya berjalan di antara rakyatnya. Ia harus mendengar, merasakan, dan bertindak. Seperti Umar bin Khattab, dan kini, seperti Baginda Raja. Hari berganti minggu. Raja yang dulu hanya dikenal sebagai pemimpin dari balik tirai sutra kini mulai dikenal sebagai ayah rakyat. Ia tak lagi duduk berlama-lama di singgasana emas. Ia lebih sering terlihat di ladang-ladang, duduk bersama para petani, mendengarkan keluh kesah mereka sambil memegang catatan kecil. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur desa perbukitan, terdengar kabar bahwa sebuah jembatan bambu hanyut terbawa arus. Itu satu-satunya akses bagi anak-anak desa menuju madrasah. Raja yang mendengarnya langsung memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan kuda. Baginda, biar hamba saja yang pergi, ujar Panglima. Jangan. Seorang pemimpin tidak boleh hanya tahu kabar, ia harus melihat sendiri kenyataan, jawab raja tegas. Sesampainya di lokasi, ia melihat anak-anak kecil menyeberang sungai deras dengan saling berpegangan tangan, pakaian mereka basah, kaki mereka luka. Sang raja berdiri di sana, basah kuyup, tapi matanya tak berkedip. Mulai besok, kita bangun jembatan dari batu. Dan sekolah itu, akan kuperluas. Serunya. Sementara itu, Abu Nawas sedang duduk di depan tenda kecilnya, menulis syair. Tiba-tiba raja datang, tanpa pengawal. Ia membawa sekeranjang buah dan duduk di sebelah Abu Nawas. Abu Nawas. Apa aku sudah menjadi seperti Umar bin Khattab? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum. Baginda telah mengambil satu langkah penting, Baginda mulai mencintai penderitaan orang lain. Itu adalah kunci. Namun, Raja menatapnya,
Namun apa? Namun Umar bin Khattab tidak hanya hidup bersama rakyat. Ia rela kelaparan saat rakyatnya lapar. Ia berjalan sendiri malam-malam, tanpa pengawal, untuk mencari siapa saja yang tak terdengar oleh pejabat istana. Raja mengangguk. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak tidur di istana. Ia bermalam di rumah salah satu janda tua yang rumahnya hampir roboh. Sejak malam itu, sang raja mulai berkeliling setiap malam. Ia mengganti jubah mewahnya dengan pakaian rakyat jelata. Ia mendengar langsung tangisan bayi, keluhan ibu, harapan anak-anak. Ia pun menemukan satu hal yang tak disangka-sangkanya. Ada pejabat-pejabatnya yang menyembunyikan bantuan, ada kepala desa yang menjual jatah rakyat, dan ada pula laporan palsu yang menutupi kenyataan. Keesokan paginya, istana geger. Banyak pejabat tinggi dipecat. Negeri ini tidak butuh pemimpin yang licik, tapi pemimpin yang mau lapar bersama rakyatnya. Seru sang raja. Tahun demi tahun berlalu. Desa-desa makin sejahtera, sekolah makin ramai, masjid-masjid penuh jamaah. Sang raja sudah tua, rambutnya mulai memutih. Abu Nawas datang menjenguknya suatu pagi. Baginda, hari ini negeri ini seperti taman yang damai. Sang raja mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku bukan Umar bin Khattab, tapi aku mencoba menapaki jejaknya. Abu Nawas tersenyum haru. Dan engkau berhasil, Baginda. Bukan karena kekuasaanmu, tapi karena hatimu membuat manusia bertelur. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rashid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan dan orang-orang terkenal. Pada suatu sore yang cerah ketika Yang Mulia Raja sedang mandi di kolam, ia berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun lalu melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya?
Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," jawab Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," tegas Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung, semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri pun mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam, tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, dan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok, keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda Raja bangga. "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyuk," kata Abu Nawas sambil membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menteri pun segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Sebuah tebakan jitu. Suatu hari,
Baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat pun menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas pun dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, rahasia alam manakah yang tuanku maksud? Tanya Abu Nawas penasaran. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Dapatkah hamba memecahkan kedua teka-teki itu, tuanku? Tanya Abu Nawas yang mulai khawatir. Pertama, di manakah sebenarnya batas alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan kita? Tanya Baginda. Di dalam pikiran wahai Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu muncul karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Maka dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas, lanjut Abu Nawas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Tanya Baginda. Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun walaupun begitu, jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun memberi hadiah kepada Abu Nawas dan istrinya berupa uang yang cukup banyak. Mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasa hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ, bertanya kepada ulama itu. Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Tanya orang itu.
Ulama itu berpikir sejenak kemudian ia berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur. Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya, lah juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya, lah merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Jelas sang ularna. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, sebuah mahkota di surga jauh lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Baginda pun makin terkesan. Beliau lalu pulang kembali ke istana karena sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Baginda pun memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Aku ingin engkau pergi ke surga sekarang juga dan membawakanku mahkota surgawi yang konon katanya tercipta dari cahaya itu. Bersediakah engkau, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sanggup Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, lanjut Abu Nawas dengan percaya diri. Sebutkan syarat itu, tegas Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya, kata Abu Nawas. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Hari kiamat, wahai Baginda Raja yang mulia. Setiap alam memiliki pintu. Pintu menuju alam dunia adalah rahim ibu, pintu menuju alam barzah adalah kematian. Dan pintu menuju akhirat adalah hari kiamat. Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Surga itu ada di akhirat. Kalau Baginda masih menghendaki hamba mengambil mahkota dari surga, maka dunia ini harus kiamat dulu, lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungannya, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab, beliau hanya diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena ia sudah tahu jawabannya. Membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang,
karena sebagian besar raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda pun tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau lalu mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Namun mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas, karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas lalu menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita lucu, Baginda pun mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas terkejut, ia menyesal telah mengatakan kemungkinan membuat istana di langit. Namun nasi telah menjadi bubur, kata-kata yang telah didengar Baginda tidak dapat ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi, bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung, Abu Nawas lalu melukis pintu-pintu, jendela-jendela dan omamen-omamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawan menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar, Baginda Raja pun girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas pun berkata dengan bangga, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung, kata Abu Nawas merendah. Hebat sekali engkau, Abu Nawas, kata sang raja memuji Abu Nawas. Terima kasih Baginda yang mulia, kata Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke sana? Tanya Baginda. Dengan tambang Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan tenang. Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat, kata Baginda tidak sabar. Maafkan hamba Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun, kata Abu Nawas mulai berkelit.
Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda. Dengan menggunakan sayap paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda sambil melotot. Ya, Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu? Tanya Baginda lagi. Baginda sendiri tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Sebenarnya siapa di antara kita yang gila? Tanya Baginda mulai jengkel. Saya rasa kami berdua gila, Yang Mulia, jawab Abu Nawas tanpa keraguan. Tanpa menoleh ke belakang, Baginda Raja kembali ke istana ditemani oleh para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendiri sambil menatap ke arah istana yang melayang di angkasa. Abu Nawas dan ember ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja merayap naik di balik kubah-kubah bangunan kuno. Jalanan mulai ramai, para pedagang menggelar tikar, para penyair bersiap membacakan syair, dan para pengemis menempati sudut-sudut favoritnya. Pasar Baghdad hari itu tampak lebih hidup dari biasanya. Bau kayu manis, jintan, dan roti panggang menyebar di udara. Dari arah ujung gang, muncul sosok yang sangat dikenal warga, Abu Nawas. Ia berjalan santai dengan langkah ringan, seolah hari itu miliknya sepenuhnya. Namun ada yang berbeda, di tangan kanannya ia membawa ember tua penyok yang tampak sudah berkali-kali dipukul nasib. Orang-orang tentu saja penasaran. Abu Nawas, mau kemana kau pagi-pagi bawa ember kumal begitu? Tanya seorang pedagang sayuran. Abu Nawas tersenyum misterius dan menjawab, ini bukan sembarang ember. Ini adalah ember ajaib pencari jodoh. Barang siapa melihat ke dalamnya, akan mengetahui nasib jodohnya. Perkataan itu langsung memancing keributan kecil. Beberapa orang tertawa, beberapa lainnya terperangah serius. Nama Abu Nawas memang dikenal, terkadang ia membawa kebijaksanaan, terkadang ia membawa kekacauan, terkadang keduanya sekaligus. Abu Nawas menuju sumur umum di tengah pasar, meletakkan ember di tepi, dan mulai mengisi air. Orang-orang mulai berkumpul. Seorang pemuda yang terkenal pemalu berbisik pada temannya. Aku sudah 3 tahun mencari jodoh tapi tak kunjung dapat. Apa aku harus mencoba? Temannya menjawab, kalaupun gagal, setidaknya kau sudah mencoba sesuatu hari ini selain menatap gadis-gadis pasar dari jauh. Maka dengan langkah ragu-ragu, si pemuda mendekati Abu Nawas. Abu, bolehkah aku mencobanya? Tentu, jawab Abu Nawas. Tataplah air di dalam ember dan biarkan hatimu jujur. Pemuda itu menunduk dan menatap lekat-lekat. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kemudian ia mengernyit kecewa. Aku tidak melihat apa-apa. Abu Nawas langsung menepuk pundaknya dengan lembut. Itu bukan berarti jodohmu jauh. Itu berarti hatimu belum siap menyambut seseorang. Kau terlalu sibuk berharap dicintai,
sampai lupa belajar mencintai. Mulailah memperbaiki diri, dan kau akan menemukan seseorang yang sejalan. Pemuda itu terdiam lama, tidak marah, tidak sedih. Ia tersenyum, seolah baru memahami sesuatu. "Terima kasih Abu," katanya sebelum pergi. Warga mulai terkesan. Satu demi satu orang mencoba. Giliran seorang ibu pedagang rempah. Ibu itu terkenal cerewet dan protektif, apalagi soal putrinya yang sudah cukup umur untuk menikah namun belum menemukan calon. "Aku ingin tahu apakah jodoh putriku sudah dekat," katanya sambil menatap ember. 10 detik berlalu, lalu ia menghela napas. "Aku tak melihat apa-apa juga." Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Putrimu sudah siap menikah. Tapi engkau, wahai ibu, masih takut melepaskannya. Kau terlalu khawatir ia gagal, terluka, atau tak bahagia. Itu justru menghalangi kebahagiaannya. Ketika kau percaya ia mampu berdiri sendiri, jodohnya akan datang dengan sendirinya." Ibu itu berlinang air mata dan memeluk Abu Nawas. "Terima kasih. Aku akan belajar percaya pada anakku." Lalu datang sekelompok remaja. Mereka datang bukan karena serius mencari jodoh, tapi ingin mengejek. "Ayo Abu, kami ingin melihat calon istri kami." Hahaha. Abu Nawas tidak tersinggung. Ia malah mempersilakan. Satu persatu mereka menatap ember dan hasilnya sama, tidak terlihat apa-apa. Dengan suara berat Abu Nawas menyampaikan, "Kalian tidak melihat apa-apa karena kalian belum tahu apa itu cinta. Kalian menganggap hubungan hanya permainan. Kalau cinta belum kalian hormati, jangan harap ia mendekat." Remaja-remaja itu terdiam, pipi mereka memerah, lalu mereka pergi sambil malu-malu. Orang-orang semakin yakin, ember itu punya daya luar biasa. Mereka menyebutnya ember ajaib, tapi diam-diam mereka sadar, yang membuatnya ajaib adalah ucapan Abu Nawas yang seolah mampu membaca hati manusia. Lalu datang momen yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba kerumunan terbelah. Orang-orang membuka jalan. Semua bergumam pelan. Yang datang adalah Tuan Faruk, saudagar kaya yang terkenal kikir, sombong, dan keras kepala. Semua orang tahu ia gagal mendapatkan istri meskipun sangat kaya. Mas kawinnya besar, rumahnya megah, tapi sifatnya buruk. Ia berdiri menatap Abu Nawas dengan tatapan menghina. "Jadi kau menipu orang-orang dengan ember tua ini?" katanya keras. "Kalau ember ini memang ajaib, biarkan aku melihat siapa calon istriku." Kerumunan langsung senyap. Abu Nawas tidak gentar. "Tentu, Tuan Faruk. Silakan duduk dan lihatlah ke dalam ember." Faruk menatap ember. Ia menunggu, dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi merah, seakan menahan amarah. "Aku hanya melihat diriku sendiri," teriaknya. Abu Nawas menghela napas panjang, kemudian menjawab lantang agar semua mendengar. "Itu karena tidak ada satupun wanita yang ingin menikah denganmu sebelum kau berhenti mencintai dirimu sendiri melebihi semua orang. Kau sombong, kau pelit, kau merasa dirimu paling penting. Cinta tidak mungkin tumbuh pada hati yang penuh kesombongan." Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani tertawa, terlalu menegangkan. Sampai akhirnya Faruk menurunkan tatapannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melawan. Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Beberapa minggu berlalu, tidak ada kabar tentang Faruk. Namun perlahan, penduduk kota mulai menyadari perubahan besar. Faruk mulai menggratiskan roti kepada anak-anak miskin.
Membantu tetangga tanpa meminta imbalan. Berbicara sopan pada pelayan. Menggunakan hartanya untuk membantu pembangunan masjid. Orang-orang heran. Apa yang membuatnya berubah begitu drastis? Suatu malam, Abu Nawas duduk di depan rumahnya menatap langit bintang. Faruk datang tanpa pengawal, tanpa pakaian mewah. Ia duduk di samping Abu Nawas. "Aku ingin berterima kasih," katanya dengan suara pelan. "Selama ini aku merasa tidak pernah kurang apapun, padahal aku miskin dalam kasih sayang. Setelah aku mengubah diriku, banyak orang mulai menyayangiku, bukan karena hartaku, tapi karena perhatian yang kuberikan." Abu Nawas tersenyum hangat. Manusia tidak dihormati karena kemewahannya. Ia dihormati karena apa yang ia lakukan untuk orang lain. Faruk mengangguk. Ia menepuk bahu Abu Nawas lalu pulang dengan perasaan baru, perasaan menjadi manusia sesungguhnya. Esok harinya di pasar, sekelompok anak kecil berkumpul di dekat Abu Nawas. Salah satu anak bertanya polos, "Abu, apakah ember itu benar-benar ajaib?" Abu Nawas tertawa dan berkata sambil mengelus kepala mereka, "Tidak, Nak, ember itu biasa saja. Yang ajaib bukan embernya, yang ajaib adalah hati manusia. Saat hati mau berubah, nasib pun ikut berubah." Anak-anak tersenyum. Orang-orang dewasa tersenyum. Bahkan pasar yang ramai pun terasa hangat. Dan sejak hari itu, tidak ada yang menyebut ember itu sebagai ember ajaib. Mereka menyebutnya ember yang mengajarkan manusia melihat dirinya sendiri. Pesan moral, kita sering mencari perubahan di luar diri, menyalahkan keadaan, menuntut orang lain, menunggu keajaiban. Padahal perubahan sejati dimulai ketika kita belajar bercermin, memperbaiki diri, dan membuka hati. Keajaiban datang setelah usaha, bukan sebelum usaha. Pagi itu kota Baghdad masih diselimuti kabut tipis ketika suara ayam mulai terdengar dari sudut-sudut rumah penduduk. Cahaya matahari perlahan naik dari balik bangunan batu yang berjajar sepanjang tepi sungai Tigris. Para pedagang sudah membuka kios mereka, menata roti, rempah, sayuran, dan kain warna-warni. Dan seperti biasa, di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria bersorban miring berjalan santai sambil menguap panjang. Dialah Abu Nawas, orang paling cerdas sekaligus paling kocak di Baghdad. Dengan langkah santai, Abu Nawas menyapa para pedagang. "Assalamualaikum, wahai saudagar kaya. Izinkan aku menikmati hari ini dengan melihat barang-barang mahal kalian, tanpa membeli apapun." Para pedagang tertawa, sebab mereka sudah hafal tabiat Abu Nawas yang suka bercanda tetapi selalu membawa keceriaan. Beberapa di antaranya sengaja memanggil Abu Nawas untuk sekadar ngobrol, karena mereka tahu omongannya bisa mengubah hari yang membosankan menjadi penuh tawa. Abu Nawas memasuki pasar roti yang pagi itu dipenuhi aroma roti gandum yang baru keluar dari tungku. Perutnya langsung keroncongan, sebab sejak malam sebelumnya ia belum makan apapun selain secangkir teh encer. Ia berhenti di depan kios penjual roti baru, seseorang yang belum mengenalnya. Abu Nawas menghirup aroma roti dalam-dalam dan berkata, "Hanya mencium aroma roti ini saja rasanya sudah seperti makan." Penjual roti itu berkata, "Kalau begitu, bayar aromanya." Abu Nawas tersenyum lalu mengeluarkan 2 keping uang tembaga, menggesekkannya hingga berbunyi celing-celing, dan berkata, "Nah, kau telah mendengar bunyi uangku. Jadi lunaslah aroma roti tadi." Para pembeli tertawa dan penjual roti hanya bisa terdiam.
Perutnya masih lapar, tetapi hati Abu Nawas bahagia karena membuat banyak orang tertawa. Ia melanjutkan perjalanan ke pasar rempah. Ada bukit kecil kunyit, lada, kayu manis, bahkan jintan hitam yang aromanya menusuk hidung. Beberapa pedagang memanggilnya, ingin bermain tebak aroma. Abu Nawas menghirup salah satu wadah rempah dan berkata, "Ini lada hitam, tapi aromanya seperti lada yang sedang patah hati." Orang-orang kembali tertawa, membuat suasana pasar semakin hangat. Ketika berjalan, tiba-tiba seorang anak kecil berlari sambil membawa keranjang penuh telur dan menabrak kaki Abu Nawas. Telur dalam keranjang hampir tumpah. Anak itu panik, namun Abu Nawas buru-buru memegang keranjang agar tidak jatuh. "Tenanglah, wahai anak kecil. Kau membawa telur atau membawa masalah?" Anak itu menjelaskan bahwa ibunya sedang menunggu telur itu. Abu Nawas mengantarkan anak tersebut sekaligus membantu ibunya menata telur di kios. Meski sering bercanda, Abu Nawas selalu punya hati yang lembut. Setelah itu Abu Nawas menuju pasar ikan. Bau amis bercampur bau asin membuatnya meringis. Para penjual ikan berteriak menawarkan dagangan, sementara pembeli sibuk menawar harga. Di tengah keramaian itu, seorang penjaga istana datang dengan nafas terengah-engah, memanggil namanya keras-keras. "Abu Nawas, Sultan memanggilmu. Ada urusan besar." Abu Nawas menepuk perutnya yang kosong dan berkata lirih, "Setiap aku lapar, pasti ada masalah." Sesampainya di istana, Sultan Harun al-Rashid tampak serius. Di sebelahnya berdiri seorang menteri yang wajahnya pucat dan gelisah. "Abu Nawas," kata Sultan, "menteri ini kehilangan sesuatu yang sangat berharga, ember emasnya." Abu Nawas mengangkat alis. "Tuanku, siapa yang membuat ember dari emas? Apakah nanti para tukang air juga akan minta istana?" Sultan menahan tawa, tetapi menteri itu tampak kesal. "Ini bukan saatnya bercanda, Abu Nawas. Ember itu jatuh ke sungai dan pasti dicuri seseorang." Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Jika hilang di sungai, mengapa kau yakin dicuri? Apa kau melihat ikan memakai anting emas baru?" Pengawal istana menahan tawa. Menteri itu tidak bisa menjawab dengan jelas. Sultan akhirnya memerintahkan Abu Nawas untuk menyelidikinya. Abu Nawas segera pergi ke Sungai Tigris. Di sana, beberapa pemuda sedang memancing sambil berceloteh. "Wahai pemancing," kata Abu Nawas, "apakah kalian melihat sesuatu yang berkilau seperti emas hanyut di sungai?" Salah satu pemuda menjawab, "Kami tidak melihat emas, tapi kami melihat seorang pria basah kuyup berlari membawa karung besar. Ia tampak sangat mencurigakan." Pemuda lain menunjuk arah pasar ikan. Abu Nawas segera menuju pasar ikan. Ia bertanya kepada beberapa pedagang, hingga akhirnya ada seorang penjual yang berkata, "Aku lihat seorang pria bau sekali membawa karung. Waktu dia lewat, ikan-ikanku seperti kehilangan selera berenang." Itu cukup menjadi petunjuk bagi Abu Nawas. Ia berjalan menyusuri pasar dan mendapati seseorang jongkok di dekat gudang ikan dengan karung besar di sampingnya. Abu Nawas mendekat dengan senyum ramah. "Sahabat, bolehkah aku melihat isi karungmu? Aku sedang mencari ember emas." Pria itu langsung gugup dan mencoba kabur. Para penjaga memergoki dan menangkapnya. Karung itu dibuka, dan semua tercengang. Bukan ember emas yang ditemukan, melainkan seekor kambing basah yang menggigil kedinginan. "Aku tidak mencuri apa-apa," seru pria itu.
Aku hanya memandikan kambingku di sungai. Para penjaga tertawa terbahak-bahak, sementara Abu Nawas hanya bisa memijat kening. Karena belum menemukan jawaban, Abu Nawas kembali menyusuri tepi sungai dan memperhatikan arusnya yang deras. Saat sedang mengamatinya, ia melihat seorang anak kecil menarik sesuatu dari pinggir sungai dengan susah payah. Abu Nawas mendekati anak itu dan terkejut ketika melihat benda yang ditarik, ember emas yang dicari. "Dari mana kau mendapatkannya?" tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab polos, "Ayahku menyuruhku mengambil ember ini kalau melihatnya tersangkut di pinggir sungai." Kata ayah, "Embernya hanyut dari rumah karena angin." Abu Nawas bertanya siapa ayahnya, dan ternyata ayah anak itu adalah tetangga dekat menteri yang kehilangan ember. Abu Nawas membawa anak itu dan ember emas ke istana. Menteri langsung merebut ember itu dan berkata, "Ini punya saya." Abu Nawas menatapnya dengan tenang dan berkata, "Benar. Dan ember ini tidak dicuri siapapun. Ember ini hanyut karena pagarmu terbuka, lalu terbawa arus sungai, dan ditemukan oleh penasihatmu yang paling jujur, anak kecil ini." Sultan Harun al-Rasyid tertawa keras. "Jadi yang hilang bukan ember, melainkan kesabaranmu." Menteri menunduk malu. Abu Nawas menutup kasus itu dengan berkata, "Tuanku, jika seseorang kehilangan barang, sebenarnya yang lebih dulu hilang adalah ketenangan hatinya." Sebagai hadiah, Sultan memberikan sebakul roti, madu, dan beberapa koin emas untuk Abu. Tersenyum lebar. "Akhirnya, sarapan yang layak untuk penyelidik kelas dunia," katanya sambil memegang roti. Dalam perjalanan pulang, para pedagang di pasar bertanya, "Abu Nawas, kau menangkap pencuri emas?" Abu menjawab santai, "Tidak. Tapi aku menemukan kambing yang lebih wangi dari pemiliknya." Orang-orang tertawa hingga memegangi perutnya. Sore itu Abu Nawas duduk di tepi sungai sambil menikmati roti dan madu. Ia menatap air yang mengalir dan berkata dalam hati, "Betapa lucunya hidup. Orang kehilangan barang, kambing mandi di sungai, pemuda memancing sambil bercanda, dan ia selalu terjebak dalam urusan yang tidak pernah ia rencanakan. Tapi justru dari situlah ia menemukan kebijaksanaan dan tawa setiap hari." Hari pun berakhir dengan langit Baghdad berubah jingga keemasan. Abu Nawas melangkah pulang sambil bersenandung pelan, menyadari bahwa esok hari pasti akan muncul petualangan baru dan masalah baru, yang entah bagaimana selalu menyeret namanya. Namun begitulah Abu Nawas. Hidupnya penuh warna, cerdas, lucu, dan membuat dunia terasa lebih ringan untuk dijalani. Abu Nawas dan jalan yang tidak dipilih. Baghdad pada masa itu bukan hanya pusat perdagangan dan ilmu, tetapi juga panggung besar bagi ambisi manusia. Setiap sudut kota menyimpan cerita tentang orang-orang yang berusaha naik satu tangga lebih tinggi dari yang lain. Jabatan, gelar, dan kedekatan dengan istana menjadi mata uang sosial yang nilainya terus melonjak. Dalam suasana seperti itulah Abu Nawas memilih berjalan perlahan, seolah ia tidak tertarik pada perlombaan yang menguras hati. Sejak muda, Abu Nawas sudah dikenal karena kecerdasannya. Banyak orang mengira ia akan menempuh jalan yang sama dengan para cendekia lain, mendekat ke istana, mengumpulkan pengaruh, dan menorehkan nama dalam catatan kekuasaan. Namun semakin dewasa, Abu Nawas justru semakin berhati-hati. Ia menyadari bahwa tidak semua jalan yang terbuka harus dilalui, dan tidak semua kesempatan membawa kebaikan. Ketika Khalifah mengumumkan pencarian penasihat baru,
harapan dan kecemasan bercampur di udara. Orang-orang yang selama ini menunggu momen itu segera menyiapkan diri. Mereka berlatih berbicara, menyusun rencana besar, dan saling menjatuhkan secara halus. Abu Nawas mengamati dari kejauhan, bukan dengan iri, melainkan dengan rasa ingin tahu tentang bagaimana manusia menilai keberhasilan. Pemanggilan Abu Nawas ke istana menjadi bahan pembicaraan. Banyak yang yakin ia akan menerima jabatan tersebut, karena peluang itu jarang datang dua kali. Namun sejak awal, Abu Nawas merasa gelisah, bukan karena takut gagal, tetapi karena takut kehilangan kejernihan hati. Ia tahu bahwa kekuasaan seringkali tidak merusak manusia secara tiba-tiba, melainkan perlahan, melalui kompromi kecil yang tampak sepele. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Ia tidak mencoba mengesankan, tidak pula menyembunyikan pandangannya. Ketika ditanya tentang bagaimana mengelola negeri, ia tidak berbicara tentang kebesaran, tetapi tentang batas. Ia berkata bahwa negeri akan aman jika pemimpinnya tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti. Jawaban itu membuat beberapa pejabat gelisah. Mereka terbiasa mendengar pujian terhadap kekuasaan, bukan pengingat akan keterbatasannya. Salah seorang dari mereka menyela dan berkata bahwa sikap Abu Nawas terlalu berhati-hati dan tidak cocok untuk zaman yang membutuhkan keberanian. Abu Nawas menjawab bahwa keberanian sejati bukanlah berani mengambil, melainkan berani melepaskan. Khalifah terdiam lama mendengar itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia dikelilingi oleh orang-orang yang berani menawarkan solusi, tetapi jarang yang berani mengingatkan tentang risiko. Ia bertanya kembali kepada Abu Nawas apakah ia sungguh tidak menginginkan jabatan. Abu Nawas menjawab bahwa ia tidak ingin menjadi orang yang sibuk mempertahankan posisi hingga lupa mempertahankan nilai. Setelah pertemuan itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan langkah ringan. Namun keputusan yang ia ambil tidak berhenti di sana. Banyak orang datang menemuinya, menanyakan mengapa ia menolak kesempatan yang begitu besar. Abu Nawas menjelaskan bahwa hidup bukan tentang mengisi semua ruang dengan pencapaian, melainkan tentang menjaga ruang dalam diri agar tetap bernapas. Hari-hari berlalu. Khalifah akhirnya menunjuk penasihat lain yang lebih berpengalaman dalam urusan administrasi. Namun setiap kali menghadapi keputusan sulit, ia teringat percakapannya dengan Abu Nawas. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri bukan hanya apa yang bisa dilakukan, tetapi apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Sementara itu, Abu Nawas semakin dekat dengan kehidupan rakyat. Ia duduk bersama pedagang kecil, mendengarkan keluhan petani, dan menyaksikan bagaimana keputusan besar di istana berdampak pada kehidupan sederhana. Ia menyadari bahwa jalan yang ia pilih memang tidak gemerlap, tetapi lebih jujur. Suatu hari, seorang pemuda datang kepadanya dengan kebingungan. Pemuda itu berkata bahwa ia memiliki banyak kesempatan, tetapi takut salah memilih. Abu Nawas menjawab bahwa ketakutan itu wajar, karena setiap pilihan membawa konsekuensi. Ia berkata bahwa tidak memilih juga merupakan pilihan, dan kadang-kadang itulah pilihan yang paling bijak. Di akhir kisahnya, Abu Nawas dikenang bukan sebagai orang yang menduduki jabatan tinggi, tetapi sebagai orang yang berani memilih jalan yang tidak dipilih banyak orang. Kisahnya menjadi pengingat bahwa nilai hidup tidak selalu diukur dari apa yang diraih, melainkan dari apa yang dengan sadar ditinggalkan.
Dan Baghdad pun terus berputar dengan ambisinya, sementara Abu Nawas berjalan di sisinya, mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati sering kali ditemukan di jalan sunyi yang jarang dilalui.